Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, saudaraku-saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Aisyah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja Allah Rabbil Izzah dengan menjadikan kalimat syukur hamdalah tadi sebagai penghias bibir kita, pembasah lidah kita setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah dan terlimpah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di malam berbahagia ini kita bisa kembali melangkahkan kaki kita ke majelis ini, ke masjid ini, ke rumah di antara sekian banyak rumah Allah di muka bumi ini. Bersama-sama kita duduk untuk saling berwasiat dalam hal kebenaran, at-tawasi bil haq. Bersama-sama kita duduk untuk saling berwasiat dalam hal kesabaran, at-tawasi bis sabr. Teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jalla meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal iman ya rahimakumullahu jami'an, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Masih kita mengupas untuk menyelesaikan subtema yang beliau berikan judul pada subbab yang kelima, silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan atau silaturahim. Kita masuki pada halaman yang ke-74 dari buku ini. Beliau menyebutkan yang berikutnya sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dari jalur Anas. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang sangat ingin agar rizkinya dilapangkan, rizkinya dimudahkan, dan rizkinya diberkahi,
wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan, menyambung tali silaturahim. Lalu di hadis yang berikutnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang sangat ingin, atau dalam bahasa terjemahan yang paling simpel, man sarrahu, barang siapa yang merasa bahagia dengan mendapatkan atau mendapati rizkinya berlimpah, dimudahkan, dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, hampir sama redaksinya, maka hendaklah dia menyambung tali silatu ar-rahim, ya. Kata Syekh Razak, beliau mengatakan di sini, wa hadza fihi anna li silatir rahimi thimaran katsiratan. Dari dua riwayat yang barusan kita baca memberikan sebuah sinyal, anna li silatir rahimi thimaran katsiratan. Ternyata menyambung hubungan kekerabatan atau menyambung tali silaturahim itu simaron katsiratan, akan mendatangkan banyak buah ataupun faedah dan manfaat. Karena dalam istilah bahasa Arab itu sering menyebut istilah simar, akan menghasilkan buah, artinya ada faedah dan manfaat yang bisa dipetik oleh seorang hamba atau seorang mukmin. Minha simarun muajjalatun lil wasili fid dunya wa minha simarun muajjalatun yafuzu biha yaumal qiyamati. Kata beliau, di antara buah dan faedah yang kelak dipetik oleh seorang hamba itu, ada faedah dan buah yang dia petik itu muajjalah, buah yang disegerakan, buah yang bisa langsung dipetik oleh hamba ketika di dunia. Jadi kata para ulama mengatakan, ketika Syekh mengatakan dari dua hadis tadi, dari dua jalur Anas bin Malik dan Abu Hurairah, yang pertama muttafaqun alaih, yang kedua Imam Bukhari, beliau menyimpulkan dari dua hadis tadi diambil sebuah kesimpulan, kalau ada seorang hamba yang mau kembali menyambung tali silaturahim, hubungan kekerabatan, maka dia akan memetik banyak buah. Dan buah yang dia petik ada dua macam, yang langsung dia bisa petik di dunia, fid dunia, dan ada buah yang ditunda, muajjalah, yang nanti dia akan meraihnya kapan? Di hari kiamat, ya. Wa minas simaril muajjalati, dan di antara buah yang dia petik yang langsung dia dapatkan di dunia itu apa? Bastur rizki lahu fid dunya. Selama dia di dunia dan masih hidup, dia akan mendapat bastur rizki fid dunya, dilapangkan rizkinya, dimudahkan dia dalam mendapatkan rizkinya. Wa tulul al-umuri, dan dipanjangkan umurnya. Ketika Nabi mengatakan yubsatu lahu fi rizki, dilapangkan rizkinya, itu apa artinya? Kata para ulama, ay yuwassa' lahu fihi wa yubarak lahu fi malihi. Yang dimaksudkan dilapangkan rizkinya itu artinya apa? Yuwassa' lahu fihi, dilapangkan rizkinya banyak,
berlimpah, wa yubarak fih, dan wa yubaraku lahu fi malihi, hartanya itu diberkahi, barokah. Itu dari makna yang pertama ketika dikatakan yubsatu lahu fi rizkihi, dilapangkan rizkinya, artinya memang rizkinya dilapangkan dan diberkahi. Yang kedua ketika dia mengatakan wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya. Kalimat nasa'a itu awin nasi'ah ya takhir. Secara harfiah bahasa Arab kalimat yunsa'a atau nasi'ah takhir, ditunda, ada penundaan. Artinya apa? Yuakhir, diundur. Apanya? Wal athar al murad bihi al ajal, ajalnya ditunda, kematiannya diundur. Artinya apa? Kata para ulama, annahu yuzadu fi umuri haqiqatan, ditambahkan umurnya secara hakiki. Itu makna yunsa'alahu fi atharihi, yuzadu fi umuri haqiqatan, ditambahkan umurnya secara hakiki, bukan lagi maknawi. Bagaimana kita bisa memahami pemahaman hadis tadi dengan benar? Tentunya para ulama sudah mendudukkan perkara ini. Para ulama sudah menjelaskan kepada kita. Contohnya mana? Kata Syekh, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya semoga Allah merahmatinya, waqad qala ba'dun nasi, sebagian orang berkata, innal murada bihi al barakah fil umuri. Ada yang menafsirkannya panjang umur itu maksudnya adalah apa? Berkah pada umurnya, ya. Umurnya berkah itu artinya bagaimana? Kata para ulama, Ibnu Taimiyah mengatakan bi an ya'mala fi zamanil qasiri ma la ya'lamuhu ghairuhu illa fil katsir. Artinya bagaimana? Bi an ya'mala fi zamanil qasir, dia itu berbuat sebuah amalan di waktu yang singkat, ma la ya'lamuhu ghairuhu, yang tidak diketahui oleh selainnya, tapi hasilnya banyak. Sedikit tapi terasa banyak, itu namanya barokah, ya. Qalu, kata orang sini dikatakan yang pertama bi an ya'mala fi zamanil qasiri ma la ya'maluhu ghairuhu, dia mengerjakan sebuah amalan di waktu yang singkat yang tidak dikerjakan oleh orang lain, tapi hasilnya banyak. Bi an ya'mala fi zamanil qasiri ma la ya'maluhu ghairuhu illa fil katsir. Waktu dia mengerjakan amal perbuatan singkat, tapi hasilnya banyak dan orang melihat, orang merasakan itu. Qalu, mereka berkata, li'anna rizqa wal ajala muqaddarani maktuban, karena rizki dan ajal itu dua perkara yang sudah ditakdirkan dan sudah dicatat oleh Allah Rabbil Izzah. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid itu ketika membuat subjudul antara rizki dan ajal, kata beliau,
mengatakan selama ajal masih ada, rizki akan datang menghampiri. Sehingga beliau di muqaddimah masalah ini mengatakan, fokuskan dirimu untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadamu. Jangan kau memikirkan apa yang telah dijanjikan padamu. Itu kalau kita pernah baca buku Fawaid, di subjudul berjudul Bainal Ajali, Bainal Rizki wal Ajal, antara rizki dan ajal. Kata beliau, farrik khatiraka, fokuskan pikiranmu itu untuk melakukan pekerjaan yang sudah diperintahkan kepadamu, dan jangan berpikir apa yang telah dijamin dan dijanjikan Allah kepadamu. Fa innal ajala ma kana baqiyan kana rizqu atiyah. Kata beliau, selama nyawa masih di kandung badan, maka rizki akan terus datang menghampiri. Kata para ulama dan juga Nabi mengatakan kepada kita, kalau hari ini si fulan diputuskan mati oleh Allah, maka itu artinya sudah dicukupkan apanya? Rezekinya. Maka kata Ibnu Qayyim, madamal ajalu baqiyan kana rizqu atiyah. Selama ajal atau nyawa masih di kandung badan, rezeki sudah pasti akan terus datang menghampiri. Kemudian fayuqal lihaula'i, maka akan dikatakan pada mereka yang penafsiran pertama, beramal di waktu yang pendek tapi kok terasa banyak, maka dikatakan tilkal barokah, itulah yang namanya apa? Barokah. Kadang kita sering ngomong sama orang Indonesia atau orang Jawa, kalau bawa bawaan yang lebih, namanya apa itu? Berkat. Gak apa mas, berkat. Bawa banyak. Jadi kata para ulama, kalau kita mendapat ya ada orang beramal di waktu yang pendek tapi terasa banyak, itulah yang harus kita pahami diksi berkah atau barokah. Atau orang ketika masak-masakan nasi, lauk pauk, dan mungkin camilan yang lainnya, dia memperkirakan ini kayaknya cukup 40 orang, yang datang 70 orang, cukup bahkan lebih. Dia bilang apa? Barokah atau berkah. Plus kalau pulang bawa bungkusan, gak apa mas, bawa apa mas? Berkat. Itu dikatakan barokah. Banyak. Karena ada yang mengatakan al-barakatu wal khairul katsir. Arti dari barokah itu adalah apa? Al khairu al katsir, kebaikan yang berlimpah. Makanya subhanallah, orang Indonesia sudah spontan ngomong berkah ini. Kenapa? Turah-turah masalahnya, berlimpah, bahkan lebih. Wa hiya ziyadatu fil amali wan naf'i. Jadi berkah itu ada yang mengatakan aziyadah, bertambahnya sebuah amalan dan manfaatnya. Amalan terasa banyak dan juga manfaatnya dirasa oleh semua orang. Itu ketika dikatakan umurnya berkah atau barokah. Wa hiya aidan muqaddaratun maktubatun wa tatanawalu li jami'il asya'. Dan itu sudah ditakdirkan dan ditulis di Lauhul Mahfuz. Wal jawabul muhaqqaq, berangkat dari sekian banyak atau sekian atau dua hal yang ulama tafsirkan. Bahkan Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi dalam kitabnya Mafatihur Rizki, kunci-kunci rizki, buku beliau juga sudah ada terjemahannya itu. Itu ketika mengupas masalah hadis ini, beliau mengatakan pendapat yang kuat adalah secara nyata umurnya ditambah.
secara nyata umurnya diapakan? Ditambah. Dan Syekh Drasat mengatakan di sini wal jawabul muhaqqaq, jawaban yang pasti yang bisa dikatakan mendekati kebenaran, annallaha, bahwasanya Allah Rabbil Izzah yaktubu lil abdi ajalan fi suhufil malaikati. Allah sudah memutuskan menuliskan ajal manusia fi suhufil malaikah, di catatan-catatan para malaikatnya. Fa idza wasala rahimahu, ketika si hamba ini dalam kesehariannya menyambung silaturahim, zada fi dzalikal maktub, Allah tambahkan di catatan itu. Wa in amila ma yujibun naqasa min dzalikal maktub, dan ketika dia mengerjakan perbuatan yang berkonsekuensi berkurangnya, maka akan dikurangi. Wa nadhiru hada, apa yang bisa menguatkan pendapat ini, kata Syekh, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya dari Nabi SAW, beliau berkata di sini, anna Adam lamma talaba minallahi an yuriyahu suratal anbiya min dzurriyyatihi fa arahu iyyahum. Sungguhnya Nabi Adam ketika dia meminta kepada Allah agar diperlihatkan kepada Nabi Adam wajah para nabi, Allah pun mengabulkannya, diperlihatkan para nabi. Fara'a fihim rajulan lahu basisun. Nabi Adam ketika Allah perlihatkan wajah para nabi, di antara mereka ada yang terlihat oleh Nabi Adam bercahaya, basis. Lalu Nabi Adam bertanya, man hadza ya Rabb? Siapa ini wahai Allah? Wajah seorang nabi yang bercahaya. Kata Allah, faqala ibnuka Dawud, itu anak keturunanmu yang bernama siapa? Nabi Dawud. Qala fakam umuruhu, Nabi Dawud itu berapa umurnya ya Allah? Kata Allah, arba'una sanatan, 40 tahun. Wa kam umri, terus berapa umurku ya Allah? Kata Nabi Adam, qala alfu sanah, umurmu 1000 tahun. Qala faqad wahabtu lahu min umri 60 sanatan. Lalu ketika Allah mengatakan, menjawab soal Nabi Adam, berapa umur Nabi Daud? Kata Allah 40 tahun. Kata Nabi Adam, saya berikan umur saya kepada Nabi Daud 60 tahun. Qad baqiya min umri 60 sanatan. Fakutiba alaihi kitab. Lalu ketika itu ditulislah di Lauhul Mahfuz bahwasanya umur Nabi Daud berapa tahun jadinya? 60 tahun. Wa syahidat alaihi malaikah, dan itu disaksikan oleh seluruh malaikat. Falamma hadaratul wafat, ketika Nabi Adam mendekati ajalnya, berkata Nabi Adam, bukankah umurku masih sisa 60 tahun? Menjelang wafat, Nabi Adam ngomong sama malaikat, loh, kan umurku masih ada sisa 60 tahun. Apa kata malaikat? Qalu wahabtaha libnika Dawud. Kan sudah kau hibahkan kepada Nabi Daud 60 tahun.
Fa'ankara dzalika. Nabi Adam mengingkari, enggak, saya enggak merasa itu. Fa'akhrajul kitab. Lalu malaikat mengeluarkan catatan hal itu dan diberikan kepada Nabi Adam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Fanasiya Adamu wa nasiyat dzurriyyatuhu." Adam lupa dan itu menurun kepada anak cucu Adam. Subhanallah ya. Nabi Adam mengingkarinya. Malaikat atau buktinya? Inilah buktinya. Engkau menghibahkan 60 tahun umurmu kepada Nabi Daud. Kata Rasulullah, sejak itu Nabi Adam lupa, dan lupanya Nabi Adam turun kepada siapa? Anak cucunya. Kita termasuk enggak? Iya, karena kita anak cucu Adam ya. Wajahada Adam fajahadat dzurriyyatuhu. Adam mengingkari. Kalau bahasa kita ngeyel. Dan akhirnya nurun juga anak turun Nabi Adam mudah untuk mengingkari. Wah, apa aku ngomong koyo ngono kae ora tahu. Karena sudah ada buktinya. Adam lupa, penyakit lupanya nurun kepada anak cucu Adam. Adam mengingkari, maka pengingkaran itu pun nurun kepada anak cucu Adam. Ini yang Nabi sampaikan kepada kita. Fanasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu. Wajahada Adam fajahadat dzurriyyatuhu. Subhanallah. Wa rawiya annahu kammala li Adam umruhu wa li Daud umruhu. Dalam sebuah riwayat dikatakan Allah menyempurnakan umur Nabi Adam dan juga menyempurnakan umurnya Nabi Daud. Fahada Daud kana umuruhu maktub 40 sanatan. Tadinya kan umur Abu Daud, anak Nabi Daud berapa? 40 tahun. Lalu awalnya yang tertulis di dalam kitab umur Nabi Daud 40 tahun. Lalu dirubah menjadi berapa tahun? 60 tahun. Wa hadha ma'na maruya an Umar anhu qala. Jadi itu penguat yang membuktikan bahwasanya umurnya ditambah. Nasnya ada ya. Dan semakin diperkuat tentang ada sebuah riwayat yang datang dari Umar yang mana dia pernah berkata, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni waktubni sa'ida fa innaka tamhu ma tasha wa tusbit. Kata Umar, ya Allah, bila engkau berkehendak untuk menentukan, memutuskan aku termasuk hambamu yang celaka, sengsara dan binasa, artinya bukan golongan yang berbahagia. Famhuni waktubni sa'idan, tolong hapus ya Allah, hapus takdir kecelakaanku, kesengsaraanku, dan tulislah di takdirku ini aku orang yang sa'idan, yang berbahagia. Karena engkau ya Allah zat yang punya hak untuk merubah dan menetapkan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu punya kewenangan untuk merubah dan menetapkan. Terlebih juga Nabi pernah bersabda, la yaruddu al-qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali apa? Doa ya. Wallahu subhanahu alimun bima kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Kata Syekh, beliau mengatakan kepada kita di sini, Allah
alimun, zat yang maha mengetahui, bima kana wa ma yakun, terhadap yang sudah terjadi dan akan terjadi. Allah maha tahu bima kana wa ma yakunu. Fahuwa ya'lamu ma katabahu, Allah pun maha tahu, lebih mengetahui apa yang sudah Allah putuskan dan Allah tuliskan. Wa ma yazidu iyyahu ba'da dzalika, dan Allah pun maha mengetahui apa yang dia tambahkan setelah itu. Wal malaikatu, sementara mereka para malaikat, la ilma lahum illa ma 'allamahum, sementara para malaikat tidak pernah tahu apa-apa kecuali bila Allah memberikan tahu kepada siapa? Para malaikatnya. Kemudian malaikat tidak pernah tahu kecuali kalau Allah sudah memberitahu kepada mereka. Wallahu ya'lamul asya'a qabla kauniha wa ba'da kauniha. Allah pun maha mengetahui segala sesuatu sebelum dia berwujud dan setelah berwujud. Allah maha tahu. Lalu berkata Taimiyah, wal ajalu ajalan. Ajal itu ada dua macam. Ajal mutlak ya'lamuhu Allah. Jadi ajal manusia itu kata Ibnu Taimiyah ada dua macam. Ada ajal yang sifatnya mutlak, ya'lamuhu Allah, yang hanya diketahui oleh siapa? Allah. Wa ajalun muqayyad, dan ajal yang muqayyad, yang terikat dengan sebuah kaitan, muqayyad, tidak mutlak. Wa bihadza yatabayyan, maka dengan demikian jelas buat kita makna sabda Nabi kita Muhammad SAW yang beliau bersabda, man sarrahu an yusatallahu fi rizqihi wa an yunsa'allahu fi atharihi falyasil rahimahu. Maka dengan demikian terpahami oleh kita makna dari sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Fa inna Allah, terpahami oleh kita, sesungguhnya Allah amaral malak, memerintahkan kepada malaikatnya, an yaktubalahu ajalan, untuk menuliskan, menetapkan ajalnya. Wa qala, yang mana itu bermakna in wasala rahimahu zittuhu kada wa kada, bila hambaku menyambung hubungan kekeluargaan, kekerabatan, aku tambahkan sekian dan sekian. Wal malak la ya'lamu ayasdadu amla, dan malaikat tidak pernah tahu apakah itu bertambah atau tidak. Lakin Allah ya'lamu ma yastaqirru 'alil amru, tapi Allah maha mengetahui tentang sebuah perkara ketika sudah ditetapkan. Fa idza jaa dzalika la yataqaddam wa la yata'akhkhar, kalau sudah diputuskan ajal manusia tidak bisa dipercepat ataupun ditunda. Kematian kita itu sudah Allah putuskan, sehingga dipetikan sebuah ayat dikatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bila sudah tiba ajal mereka tidak bisa ditunda sesaat ataupun dipercepat, nggak bisa. Kemudian riwayat yang berikutnya,
sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalur Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahasa Nabi pernah berkata kepada Aisyah, innahu man u'tiya haddahu min ar-rifqi faqad u'tiya haddahu min khairid dunya wal akhirah. Wahai Aisyah, sesungguhnya siapapun di antara hamba Allah di muka bumi ini yang diberikan oleh Allah jatahnya minar rifqi, dari sikap kelemah lembutan, maka orang ini seolah telah diberikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Faqad u'tiya haddahu min khairid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ketika ada seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya sifat dan karakter ar-rifq, makanya Nabi pernah bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai sikap lemah lembut dan santun. Bahkan kita pernah mengupas sebelumnya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sikap kelemah lembutan itu ketika melekat pada sesuatu maka akan diperindah, menjadi indah hal itu. Tapi ketika dicabut dari sesuatu yang namanya sikap lemah lembut, maka syana, menjadi jelek penampilannya. Lihat itu. Berikutnya Nabi mengatakan, wasilatur rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Beliau menambahkan, wasilatur rahim, menyambung tali silaturahim, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, karakter yang baik, wa husnul jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga, ya'muranid diyar, akan membuat makmur sebuah negeri. Sikap setiap pribadi mukmin dan mukminah yang menampakkan akhlak yang mulia, karakter yang baik, dan berbuat baik kepada tetangga, dan menyambung hubungan kekerabatan, akan membuat makmur sebuah negeri dan menambahkan umur manusia. Lihat, kata Syekh, beliau mengatakan kepada kita, fasilatur rahimi laha min al-asaril hamidati wal awaidil mubarakati wal khairati al-amimah fid dunya wal akhirah ma la yu'addu wa la yuhsa. Maka bila di antara kita menyambung tali silaturahim, maka akan menghilangkan, akan memberikan jejak dan pengaruh dan bekas yang terpuji, dan memberikan dampak-dampak yang mengandung keberkahan dan kebaikan yang rata, baik di dunia maupun di akhirat. Silaturahim itu, kata para ulama, akan meninggalkan jejak, memberikan pengaruh dan dampak yang membekas, dan akibat-akibat yang itu membawa keberkahan dan kebaikan yang berlimpah yang menyeluruh, dirasakan oleh semua orang, baik di dunia maupun di akhirat, mala yu'addu wa la yuhsa, yang itu semua tidak bisa dihitung. Fahiya sababun li sa'atir rizqi wa takathratihi wa rahatil qalbi wa tuma'ninatihi wa ziyadatil umri wa barakatihi. Secara otomatis silaturahim itu menjadi sebab dilapangkan oleh rezeki seorang hamba dan diperbanyak.
wa rahatil qalbi wa tuma'ninatihi. Silaturahim itu kalau dilakukan dengan baik bisa memberikan rahatul qalb, ketenangan di hati dan tumakninah, dan ditambahkan umurnya dan barokah selama hidupnya. Ya mungkin mohon maaf hal yang sepele buat kita ya. Silaturahim itu sepele kadang-kadang, atau orang menyepelekan pas ngono tok. Padahal bukan masalah kita menyepelekannya, karena memang di antara kita terbiasa menyepelekan. Padahal tidak. Dampaknya besar. Sababun fi lisa'ati ar-rizq wa kasratihi, menjadi faktor penyebab dilapangkannya rizki dan diperbanyak rizkinya, dan memberikan dampak positif, hatinya tenang dan jiwanya tenang, merasakan tumakninah. Orang Indonesia kalau sudah bilang sudah tumakninah, itu sudah levelnya tinggi kan. Tumakninah. Kalau orang sudah bilang, oh ini sudah tumakninah mas, udah anteng. Makanya orang Arab kalau lama nggak bertemu dengan kita, itu mengatakan, tenangkan hati saya dengan engkau kabarkan bagaimana kondisimu. Taminni bi akhbarika, dia bilang, tenangkan diri saya dengan bisa mendengarkan kabar baik darimu. Nah, orang kita udah bilang ini sudah tumakninah, sudah anteng, tenang dan stabil, gak gampang goyah. Kemudian di hadis yang lain riwayat Tirmidzi dari jalur sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli, masratun fil mali, mansa'atun fil athari. Pesan Nabi yang pertama apa kata beliau? Ta'allamu min ansabikum, kenalilah, pelajarilah nasab kalian. Alhamdulillah di Indonesia sudah mulai dilakukan ini. Kan kalau orang Arab udah biasa, misalnya namanya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali, terus seperti itu. Sekarang Indonesia mulai banyak itu, mereka mulai galakkan, karena itu perintah Nabi, bukan tradisi sebuah bangsa. Apalagi diklaim itu hanya ada di bangsa Arab, bukan. Itu ajaran Islam. Itu perintah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah di Indonesia sudah mulai ramai itu sekarang. Maka banyak orang ketika hari Lebaran, keluarga Bani Ahmad misalnya, keluarga Bani Mahmud misalnya, itu ngumpul. Itu bang perintah Nabi, ta'allamu min ansabikum, kenalilah, pelajarilah garis nasab kalian. Subhanallah. Makanya kalau nenek moyang kita sudah hilang nasab kita, minimal dari kita lah. Dari kita dan bapak kita masih kita kenang namanya, sebut ke anak kita. Le, nama kamu Salim, bapakmu namanya Ahmad, kakakmu namanya Muhammad. Nanti begitu anak anda yang namanya Salim punya anak, misalnya Fatimah, Fatimah kamu binti Salim bin Ahmad bin Muhammad. Sudah berapa itu jadinya? 4. Fatimah punya anak lagi, suami Fatimah, nyambung terus. Itu namanya ta'allamu min ansabikum, kata Nabi. Itu bukan dikatakan kita berbangga, tidak. Untuk pribadi kita, anak-anak kita, tulis itu. Tuliskan nasab itu dan abadikan tuh anak-anak cucu kita. Itu wujud dari apa? Silatu ar-rahim, menyambung kekerabatan. Oh, kita wong Jawa, Nabi enggak pernah bilang wong Jawa ora usah, enggak.
Kenapa? Karena sabda beliau, apakah dikhususkan untuk bangsa Arab? Tidak. Untuk siapa? Umatnya. Untuk siapa? Pengikutnya. Untuk siapa? Kaum muslimin. Kalau beliau mengatakan ta'allamu min ansabikum, kenali, pelajari siapa? Min ansabikum, nasab kalian. Nasab kalian. Jadikan anak kita bangga dengan garis keturunannya. Kamu siapa namanya? Saya Ahmad. Anak siapa? Bin Muhammad. Kakeknya siapa? Salim misalnya. Jangan sampai anak kita lupa. Bapakku sapa lali. Mbahku sapa orang kelingan misalnya. Wah, angel ini. Karena itu ada sinyal dari Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Tidak memutus tali silaturahim. Kan istilah orang Jawa Tengah khusus mengatakan ojo pedot oyot katanya, supaya kita nggak ada silsilah yang putus pada akhirnya. Apa kata Rasulullah? Ta'allamu min ansabikum, pelajari, kenali nasab kalian, ma tasiluna bi arhamakum, yang dengan mengenal nasab itu kalian bisa menyambung silaturahim. Tanya bapak kita, Pak, bapaknya bapak siapa namanya? Bu, bapaknya ibu siapa namanya? Ibunya ibu siapa namanya? Kan misalnya kalau ada bapak yang namanya Salim, Salim punya bapak enggak? Punya. Punya ibu enggak? Punya. Terus jika dia punya ibu, ibunya punya bapak, punya ibu. Sudah 4 di sini. 4 ini bercabang terus kan ke atas terus. Lihat itu. Jadi kata Rasulullah, pelajari, kenalilah nasab kalian, garis nasab kalian, yang dengan mengetahui nasab itu kalian bisa menyambung silaturahim. Lihat itu. Fa inna silaturahimi, Nabi menegaskan yang berikutnya. Seolah kalau kita bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Ketahuilah, dengan kalian menyambung hubungan kekerabatan, menyambung tali silaturahim, mahabbatun fil ahli, akan mendatangkan rasa apa? Cinta dengan keluarga. Masratun fil mal, menambah berlimpahnya harta. Mansa'atun fil athar, memanjangkan usia. Subhanallah. Ini ada stressing penegasan yang lebih jelas dari Nabi kita Muhammad SAW. Pelajari dan kenalilah nasab kalian, yang bila sudah kalian pelajari, dikenal nasab kalian, ini ternyata saudara bapak saya, ini saudara ibu saya. Kan maaf kalau orang Jawa bilangnya kan ada Pak Le, ada Bule. Kalau istilah orang Arab, ammun itu saudara laki-laki ayah, ammatun saudara perempuan ayah, khalun itu saudara laki-laki ibu, khalatun saudara perempuan ibu. Nah kita kan gampang, Pak Le, Bule, Pak D, Bude. Adine bapak Pak Le, kakangnya bapak Pak D. Kalau orang Arab lebih rinci namanya kan, istilahnya beda. Ini harus kita kaji. Itu namanya ta'allamu min ansabikum, yang dengan kalian mengenal, mempelajari, mendapatkan garis silsilah tadi itu, agar kalian bisa menyambung hubungan kekerabatan silaturahim. Bahkan supaya jangan sampai ya seorang paman menikahi keponakannya langsung, karena itu mahram bukan? Mahram. Jadi antara fungsinya, jangan sampai ada istilah dalam Indonesia pernikahan apa? Incest ya itu.
Terjadi masalahnya. Kenapa nggak dikaji, nggak diajari, nggak dikabari? Karena itu berbahaya. Karena akan memutuskan silaturahim. Dan mohon maaf, terjadi hal yang diinginkan tadi itu. Termasuk bagian kasus ketika anaknya 4 kembar semua, yang 2 diambil pamannya misalnya. Bisa ketemu nikah, ternyata saudara kandung. Itu hikmah kenapa Nabi kita menyuruh kita mencatat, menulis, mengkaji, mempelajari, mengenali garis apa? Nasab, supaya tidak putus hubungan kekerabatan di antara kalian. Bila ini sudah kalian lakukan, itu mahabbatun fil ahli. Fa inna silatar rahimi, karena sungguhnya menyambung tali silaturahim, mahabbatun fil ahli, menumbuhkan saling cinta di antara keluarga kita. Wallahi ya ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah jami'an, haru kita kalau ketemu saudara satu nasab dari kakek nenek kita, ketemu lama nggak ketemu, apalagi kalau puluhan tahun nggak ketemu, seminggu aja kangennya, masya Allah. Ini puluhan tahun. Dan itu sempat terjadi di sebagian kita. Nyesel. Di mana adik bapakmu? Daerah sana. Pernah ke sana? Nggak tahu. Akhirnya habis mati. Putus pada akhirnya. Ini yang Nabi tidak inginkan dari umatnya. Dan sekali lagi, rekam dengan baik tidak berarti itu hanya kekhususan untuk bangsa Arab, tapi itu umatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya semoga Allah meridai mereka berdua, dia berkata, manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Rawal Bukhari fil Adab al-Mufrad. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari kitabnya Al-Adab al-Mufrad, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, takut kepada Allah, takut akan murkanya Allah, takut akan siksa dan adab Allah, takut akan amarah Allah, takut akan nerakanya Allah, wa wasala rahimahu, dan menyambung tali silaturahim, nusi'a fi ajalihi, Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan perbanyak hartanya, dan akan saling cinta di antara keluarganya. Ini ungkapan siapa? Abdullah bin Umar. Manittaqa rabbahu, sapa wangi, barang siapa yang berhasil mendidik dirinya menjadi insan yang bertakwa kepada Rabbnya Allah dan menyambung tali silaturahim, Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan perbanyak hartanya, dan akan saling cinta di tengah-tengah keluarganya. Fa fihi annal wasila mahbubun fi ashiratihi wa qarabatihi wa huwa mahallu sana'in wa taqdirin wa ihtiramin idafatan ila ma taqaddama min tulil umur wa sara'il mali. Kata Syekh, dari riwayat di atas dapat disimpulkan oleh kita sebuah faedah, annal wasila, bahwasanya seorang hamba yang gemar menyambung hubungan kekerabatan silaturahim, mahbubun, dia akan dicintai oleh siapa? Fi ashiratihi, oleh keluarganya, wa qarabatihi, dan kerabatnya. Antum bisa bayangkan, mohon maaf, yang tidak ada hubungan nasab saja, antum sering kontak sama dia, berkomunikasi, berziarah ke rumahnya, senang nggak dia? Senang. Kadang-kadang ada orang itu tinggal di perumahan,
Rumah yang nempel tembok sama dia nggak pernah ketemu. Karena fungsi rumah yang dia tinggal di kampung itu bukan untuk saling bertemu, nggak turu tok. Ada nggak itu? Ada. Pulang kerja tidur tenang. Jadi kayak nggak tahu apa-apa. Nggak ada komunikasi. Itu antar orang yang nggak ada hubungan darah saja, ketika terjalin sebuah komunikasi yang baik, terjalin ukhuwah yang baik, saling cinta nggak dia? Saling cinta. Apalagi kalau itu hubungan darahnya ada, hubungan keluarganya ada. Maka kata para ulama, bahwasanya dari riwayat di atas memberikan kita sebuah gambaran annal wasil mahbub, orang yang hobinya, yang gemar menyambung silaturahim, hubungan kerabatan, mahbubun, sangat dicintai oleh siapa? Keluarga dan kerabatnya. Bahwa mahallu sana'in wa taqdir wa ihtiram, dan itu tempat yang dia akan mendapatkan sanjungan, penghormatan dan ihtiram. Ditambah lagi nggak sampai di situ. Artinya apa? Pertama, orang yang menyambung hubungan kekerabatan akan dipuji, disanjung dan dihormati. Ditambah lagi umurnya dipanjangkan. Ditambah lagi hartanya juga dilimpahkan. Allahu Akbar. Allah Maha Adil. Tidak ada tindakan hambanya yang bila tindakan yang dia lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kira-kira nggak ada pahalanya? Pasti berpahala. Dan keuntungan itu untuk siapa? Untuk Allah? Tidak. Kembali kepada siapa? Hambanya. Dan rekam terus di benak kita, di otak kita, memori kita, ketika Allah sudah mengingatkan kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Bila saat ini, bila detik ini kalian bisa berbuat baik kepada orang lain, sejatinya kalian sedang berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Lihat itu di Al-Isra ayat 7. Wa in asa'tum falaha. Tapi sebaliknya, ketika kalian sedang berbuat jahat kepada orang lain, mendolimi orang lain, saat ini Anda sedang menyakiti diri sendiri. Sering saya ulang-ulang ini dan rekam dengan baik. Sesoleh apapun Anda, tidak memberikan keuntungan kepada Allah sedikit pun. Artinya apa? Sing diuntungkan siapa? Ya kita sendiri. Sesoleh apapun kita, itu Allah tidak merasa diuntungkan dengan kesolehan kita. Justru kita yang beruntung karena soleh kita. Pun sebaliknya, sejahat dan sebejat apapun Anda, tidak merugikan Allah. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Kita sendiri. Makanya ayat tadi itu jadi formula baku untuk setiap orang di antara kita. Nek dino iki, hari ini, detik ini, kita diberi Allah kesempatan berbuat kebajikan, berbuat amal soleh, memberikan manfaat kepada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat baik dan memberikan manfaat kepada siapa? Diri sendiri. Dan juga sebaliknya, bila Anda hari ini, detik ini berbuat jahat, hal yang merugikan diri sendiri orang lain, Anda sedang menyakiti diri sendiri. Sering para ulama bilang sama kita, farba binafsik, sayangi dirimu, selamatkan dirimu. Jangan sampai kau kotori dirimu dengan noda dosa, karena kalau itu kau lakukan, kau akan sengsara. Ingat tadi ucapan Umar yang dia mengatakan, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni
waktubni sa'ida, hapus ya Allah, tolong hilangkan takdirku bila Engkau menghendaki aku takdirkan orang yang syaki, celaka, sengsara, binasa, tolong hapus ya Allah. Itu Umar bin Khattab loh ya. Dungane kaya ngono. Sampai begitu doa beliau. Ya Allah, bila Engkau menghendaki menuliskan nasibku termasuk orang yang celaka, syaqi, binasa, sengsara, tolong hapus ya Allah. Waktubni sa'idan, tulislah namaku termasuk hamba-hambamu yang berbahagia, yang selamat. Fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbit, karena Engkau ya Allah zat yang mampu untuk menghapus dan memutuskan dan menetapkan. Ini bisa kita bahas, mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kupas bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan semua yang di sini. Segala kebaikan dan kebenaran sudah pasti milik Allah semata, dan segala kekurangan dan kesalahan tentu dari syaitan dan saya pribadi, berangkat dari masih minim ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Rabbil Izzah mengampuni semua dosa kita, memberikan kepada kita hidayah taufiknya untuk kita bisa istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Aqulu qali hadha walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.